Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini selamat menjalankan libur Waisak, memperingati hari Waisak bagi sahabat-sahabat kita yang menjalankannya. Tapi kami ajakan Anda untuk berbincang berbagai persoalan politik dan saya kira ada satu peristiwa yang sangat penting. Ini pentingnya implikasinya terutama itu dari kemarin hasil sidang dismisal ya, keputusan dismisal di Mahkamah Konstitusi bahwa tanda-tandanya sangat jelas bahwa P3 ini tidak akan masuk parlemen karena dari 24 sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi 11 itu ditolak. Artinya memang ini udah upaya terakhir dari P3 untuk masuk parlemen sudah gagal. Nah, saya kira ini justru lebih menarik kita kaitkan dengan eksistensi partai-partai Islam yang makin merosot di tanah air. Belum lagi kemarin beberapa hari yang lalu ada kabar juga Yusril Izzah Mahendra tidak hanya mundur sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang tapi juga keluar sebagai anggota dari keanggotaan PBB, dan PBB ini sudah lebih dulu dari P3 ya, sudah 4 pemilu dia tidak bisa masuk ke parlemen. Iya, kalau kita lihat sejarah itu, lepas dari strategi Orde Baru untuk Ya, mengendalikan partai, tapi Pak Harto mengerti bahwa harus ada representasi Islam di dalam politik ya. Indonesia. Hmm. Karena dari awal Islam adalah proponen di dalam perjuangan pembebasan kemerdekaan Indonesia itu. Sultan-sultan itu berasal dari kerajaan-kerajaan Islam. Lalu fungsi dari lembaga-lembaga organisasi Islam yang memotori perjuangan perjuangan proklamasi itu. Karena itu Islam sebagai identitas kebudayaan dia faktorial. Faktorial artinya bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan politik karena masanya banyak. Karena itu Partai Islam bukan sekedar dimanfaatkan, dikenali sebagai lembaga atau komunitas yang punya pengaruh pressure terhadap kekuasaan. Nah, karena itu Pak Harto mengumpulkan partai-partai Islam itu lalu dibuatkan satu partai, namanya Partai Persatuan Pembangunan. Dan itu penanda pertama bahwa Orde Baru mengakui identitas keislaman itu harus terrepresentasi lewat partai politik. Demikian juga partai-partai yang dulu disebut sekuler itu digabungkan ke dalam PDIP yang pada akhirnya tinggal ada dua partai pada waktu itu, yaitu partai yang berbasis agama dan itu P3, dan partai yang bersifat sekuler yang memisahkan agama dari politik, yaitu PDI Perjuangan, dan Golkar yang sepenuhnya tidak disebut partai tapi alat perjuangan Orde Baru untuk menghasilkan pembangunan tuh. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah, Islam itu adalah penanda kebudayaan politik kita. Masalahnya sekarang kenapa P3 sebagai penanda akhirnya lenyap itu? Apakah itu berarti politik Islam tidak lagi berfungsi sebagai penentu atau yang berpengaruh untuk pembuatan kebijakan? Tentu kita mulai melihat bahwa P3 sebagai organisasi politik gagal untuk mengkader atau pengkaderan di dalam partai itu sendiri itu. Kalau kita lihat misalnya terakhir 2024 ini, tentu orang mulai bertanya kenapa P3 gagal. Apakah karena P3 memang tidak diurus secara organisasi, atau P3 kehilangan kader sehingga mesti gabung dengan PDIP yang memang sebetulnya secara ideologis berbeda tuh, atau karena Sandiaga Uno ada di situ sehingga orang merasa Sandi tidak mewakili politik Islam tuh. Jadi itu masalahnya sehingga P3 akhirnya tidak lolos. Jadi kalau kita ingat lagi bahwa peran dari partai-partai Muslim ini yang di awal ada Syarikat Islam, ada Masyumi, ada Bulan Bintang. Pertanyaan kita kemana seharusnya konstituen Islam itu mengucapkan agregasi politiknya tuh. Nah, itu penanda pertama bahwa kekuasaan Pak Jokowi itu justru yang sebetulnya memberantakkan partai-partai Islam ini karena berebut akses pada kekuasaan. Itu dasarnya kan. Jadi sebagai komunitas yang solid diikat oleh semacam persaudaraan kemusliman, akhirnya terpecah belah, PAN pecah, tidak dalam komposisi yang sama. PKB itu dominan NU, lalu ada Pak Amin Rais mengupayakan kembali potensi dari Muhammadiyah, ada Pak Yusril Izzah
yang kemudian akhirnya pergi pada Gerindra. Jadi ini penanda bahwa kaderisasi di dalam partai-partai Islam itu terlalu longgar dan ideologinya terlalu lembek sehingga bisa dengan mudah dicerai-beraikan. Kan Ya. itu intinya. Dan kita tahu dari awal Pak Jokowi ikut mengatur Ya. penempatan elite di partai P3 kan. Ya, saya kira nanti pasti banyak orang protes kok Pak Jokowi lagi yang disalahkan. Tapi harus diingat dalam kasus P3 itu Pak Jokowi itu punya peran dalam soal dualisme kepengurusan P3 ya, Bung Rocky beberapa waktu yang lalu ya. Itu kan bagian dari pecah belah di kekuatan partai yang ketika tidak mendukung dia begitu. Nah, jadi saya kira Anda nggak terlalu kepedulian semua yang Jokowi yang disalahkan begitu. Sama seperti Golkar kan, Golkar juga sempat diacak-acak oleh Jokowi kan beberapa waktu yang lalu gitu. Iya itu dari periode Jokowi pertama itu P3 dan Golkar udah diacak-acak oleh Jokowi itu. Mhm. Dan sekarang semua orang menginginkan Jokowi masuk ke partai mereka. PAN juga sebetulnya diatur secara diam-diam oleh Jokowi kan. Hmm. Jadi bayangkan misalnya Pak Jokowi sebetulnya udah digabung aja tuh PAN, Golkar, sorry Ya. P3. Supaya Pak Jokowi punya partai baru tuh. Kalau Gerindra ya agak susah. Walaupun diterima oleh Gerindra tapi nggak mungkin. Ya. Gerindra memberi tempat yang terlalu strategis pada Pak Jokowi, demikian juga PDIP, Hmm. demikian juga Demokrat. Jadi sebaiknya ini bikin aja kita usulkan ada koalisi besar yang dipimpin oleh Jokowi. Itu partai-partai yang pernah dia arahkan atau pernah dia cawe-cawein kan. Jadi Golkar, P3, PAN itu Nasdem ya kita tambahin lagi deh. Hmm. Oke. Jadi ada partai Golkar ya apalah sebenarnya Hmm. Goldem Golkar Nasdem PAN. Hmm. Jadi PAN Golkar Nasdem kira-kira begitu. Ya, Supaya Pak Jokowi tahu bahwa dia masih mampu mengendalikan politik. ya, oke. Nanti kita omongin ya soal kemana Pak Jokowi itu berapa. Tapi kita concern kita soal politik Islam ini ya, Bung Rocky. Ya, Karena kan kalau kita lihat ini sekarang ini ya, sesungguhnya di antara konstelasi partai-partai politik yang Islam dalam pengertian pluralis gitu ya, Bung Rocky ya. Kalau kita lihat sejarahnya kan di situ ada faksi NU, ada PSII, ada Parti dan sebagainya begitu. Jadi sebenarnya P3 ini harusnya sebagai partai yang betul-betul di tengah gitu loh ya. Sementara kan kita kalau lihat misalnya seperti PKS itu kan terlalu kanan dianggap gitu ya, kanan banget gitu. Sementara PKB itu segmented ngurusin NU. Ya, sementara PAN saya kira mungkin sekarang nggak bisa kita sebut lagi sebagai partai Islam gitu, justru lebih partai artis nasional kalau sekarang. Dan saya kira Muhammadiyah sejak awal juga tidak terlampau mengidentifikasi dirinya sebagai PAN seperti halnya PKB dan NU gitu. ya, jadi PAN kehilangan pamor sebagai partai Muslim. Karena itu Ya. kemudian menurun dukungan partai Islam, dukungan umat Islam pada PAN itu. Hmm. Karena problem internal PAN yang tidak jelas ideologinya sebenarnya. Nah, sekarang PAN mengundang Jokowi untuk masuk ke situ misalnya. Jadi lain lagi. Tapi kita balik lagi pada identitas partai. Kita ingin ada satu partai atau satu dua partai yang mewakili kepentingan politik Islam Ya, secara muamalat itu, bukan secara akidah, kira-kira ya, begitu ya, tuh. ya, ya, Nah, ya. PKS tentu lebih berorientasi pada akidah. Itu hak PKS tuh. Hmm. Jadi kehilangan orientasi dari partai-partai Islam ini menyebabkan suara mereka itu hilang pemilu 2024 kemarin kan. Ya. Nah, PKS tentu berjaya karena dia masih mempertahankan kaderisasi dan kuat secara ideologis, yaitu Hmm. ketaatan pada hierarki partai itu. Hmm. Jadi Hmm. sekali lagi, fasilitas untuk menghasilkan demokrasi justru melemah di zaman Presiden Soekarno. Oh. Sorry, Presiden Jokowi. Sebab Ya, kalau dibilang Jokowi nanti disalahin lagi. Loh, memang semua terjadi di era Presiden Jokowi. Jadi kalau kita lihat dari perspektif luar negeri, peneliti asing melihat bahwa memang menurunnya partai P3 itu juga adalah akibat dari politik presiden yang mengintervensi partai. Lalu partai itu goyah tuh, lalu nggak dapat suara tuh. Akibatnya apa? Ya indeks demokrasi menurun. ya, ya. Ini kan sekarang kalau kita ngomong partai Islam, pilihan-pilihannya yang tersedia itu ya hanya tinggal PKB dan PKS begitu ya, Bung Rocky. Seperti kita bahas tadi, PKB lebih identik dengan Nahdien gitu. Sementara PKS yang Anda sebut tadi lebih kepada kekentalan ideologinya dan didefinisikan kalau di Indonesia terlalu kanan luar lah begitu. Nah, sekarang pilihan terhadap Islam yang moderat, katakanlah seperti P3, bahkan PKB, karena PBB bahkan dia. PBB ini kan sejarahnya Masyumi ya. Masyumi itu juga partai Islam yang moderat juga, Bung Rocky. Tapi
saya kira orang seperti Yusril itu gagal lah kita nilai karena selama 4 pemilu dia tidak berhasil membawa kembali ke masuk parlemen dan sekarang malah dia keluar sama sekali dari PBB. Saya kira PBB peluangnya untuk balik ke parlemen sudah boleh kita bilang selesai begitu. Sementara P3, nah ini menurut Anda bagaimana prediksinya? Karena kita lihat juga sekarang ini P3 juga kehilangan tokoh yang dulu cukup terkuat, Bung Rocky. Kita kalau nyebut dulu ada Hartono Mardjono, ada orang seperti Ismail Hasan Witarium atau Aisyah Amini, kan itu figur-figur Islam yang kuat. Sementara ini yang PLT sekarang ini ya ketuanya itu kan ya, dia bukan tokoh Islam yang utama, dia pinggiran lah begitu ya. Ya, jadi kita perlu ketokohan sebetulnya. Karena membawa nama partai yang ada basis Islam, orang selalu lihat tokohnya siapa itu. Ya, Bukan di drop dari atas. Bahkan yang dulu di drop dari atas tetap ada tokoh. Dulu siapa? Naro itu di drop oleh Pak Harto. ya, 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 Tetapi ya. Tetap saja Pak ya. Naro itu terkenal karena figur dia sendiri, kepribadian dia itu kuat itu. Nah, Yusril sebetulnya kepribadiannya kuat di Yes. PBB, tetapi Pak Yusril mungkin udah mengalami political fatigue, kelelahan politik sehingga mungkin udah mau pindah ke Gerindra tuh. Jadi sebetulnya Pak Yusril juga harus beri semacam otokritik gitu. Dia harus kasih keterangan kenapa dia berhenti mewakili PBB, menjadi ketua umum PBB, dan mengapa PBB itu mulai kehilangan pamor. Demikian juga P3 tuh. Jadi selalu mesti ada keterangan tuh. Partai itu tuh bisa timbul tenggelam karena pragmatisme atau karena perubahan demografi atau ideologi yang berubah tuh. Tetapi mesti ada keterangan tuh. Karena sangat bertanggung jawab kalau Pak Yusril mengatakan bahwa saya gagal dan itu impactnya adalah ABCD. Demikian juga P3 tuh mesti ada semacam deklarasi bahwa memang tidak lolos pemilu tuh karena ada yang ngerjain misalnya kan, supaya orang mengerti bahwa apa yang terjadi di internal partai-partai itu juga harus diketahui oleh publik, karena publik kan konsumen dari partai itu, atau konstituen minimal dari partai itu. Publik mesti tahu apa alasan Yusril mengundurkan diri, apa alasan P3 tidak lolos parlemen. Itu mesti diterangkan oleh ketua partai itu bahwa memang tidak lolos, ya udah tidak ada yang pilih memang, tetapi mesti ada keterangan publik tuh supaya kita bisa pelajari apa sebetulnya arah dari sistem kepartaian kita yang maju ini atau multi partai ini. Jadi sekali lagi diperlukan keterangan dari tokoh-tokoh Muslim P3 khususnya atau Pak Yusril untuk menjadi referensi kita di masa depan atau di masa depan yang agak dekat ini, yaitu pilkada, bahwa potensi partai Islam itu memang melemah, dan pelemahan itu yang mesti kita pelajari apa sebabnya tuh, apa karena intervensi kekuasaan atau memang demografinya yang udah berubah. Ya, ya. Tapi saya kira kalau kita lihat secara demografi dan kemudian fenomena gerakan-gerakan Islam di perkotaan gitu ya, Bung Rocky, terutama di kalangan anak muda, itu kan sebenarnya harusnya itu menjadi pasar baru bagi partai-partai Islam itu, Bung Rocky. Sementara mereka ini pasti sebagian besar juga tidak mungkin tidak cukup memadai kalau hanya ditampung di PKS atau pilihannya kepada PKB. Sementara tadi kalau PAN saya kira mungkin kita sudah bisa kita keluarkan dari daftar partai Islam gitu. Mestinya ada partai baru yang menampung mereka nih, anak-anak muda yang ya kehidupannya itu tidak terlalu fanatik, tetapi Ya. orientasi dia untuk menghasilkan justice atau ide keadilan Ya. sosial berbasis ajaran Islam itu kuat sekali kan. Kalau kita dengar ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang masih muda ini, tetap terlihat ada gairah untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip keadilan versi Islam tuh. Karena di seluruh dunia ada kecemasan bahwa kapitalisme dan sosialisme itu tidak bisa lagi dijadikan pegangan masa depan. Karena itu adalah ideologi tahun 60-an itu. Sementara Islam adalah ideologi yang lebih universal dan tentu dia punya orientasi yang lebih perennial, lebih lama itu, karena dalilnya adalah keakhiratan itu. Dan ini sebetulnya yang bisa dikonversi dalil-dalil keakhiratan itu menjadi dalil-dalil sosiologis, yaitu apa yang dimaksud dengan keadilan sosial di dalam Pancasila dalam versi keadilan Islam yang diajarkan di dalam syariah misalnya itu. Jadi semua hal itu kan mestinya ada yang nampung itu. Karena apapun anak-anak muda ini punya potensi untuk menghidupkan wacana keadilan sosial dan kerakyatan bukan dengan versi sekuler atau bukan dengan versi liberal, tapi dengan versi agama tuh. Ya, jadi tetap ada satu segmen celah baru ya, Bung Rocky. Mumpung ini kan juga keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa parliamentary threshold itu harus diubah, diturunkan, tidak lagi 4% gitu.
Karena kita lihat kalau kemarin jujur segmen perkotaan Muslim perkotaan ini saya kira dalam gerakan-gerakan yang anti dinasti Jokowi itu sangat terasa. Ya memang ada semacam ketidakpercayaan karena banyak tokoh muda Islam yang sebetulnya memimpin partai, tapi ada banyak kena kasus atau OKP yang akhirnya orang melihat bahwa ya ini pimpinan OKP juga ini nggak bisa dipercaya untuk mendalilkan kepentingan politik Islam tuh melalui organisasi mereka tuh. Tetapi ada pertumbuhan baru bahwa dunia hari ini mengalami kemerosotan ideologi karena ketidakcukupan ideologi sebut aja ideologi abad 20 untuk menghidupkan kembali harapan satu dunia, satu bumi. Misalnya kalau ada partai Islam tetapi orientasinya adalah menyelamatkan planet. Itu kan anak muda Islam yang juga peduli pada lingkungan akan tertarik kan. Karena nggak ada partai selain partai hijau di Eropa yang berupaya untuk mendalilkan bahwa ideologi partai itu adalah environmentalisme. Itu kan belum ada tuh. Dan itu soal-soal semacam itu. Kita mendorong sebetulnya pembicaraan semacam itu supaya ada partai yang berbasis Islam tetapi orientasinya adalah planet, yaitu lingkungan hidup. Kan itu hijau dengan hijau kan. Ya, dan itu ada dalam Islam sebenarnya, itu rahmatan lil alamin, Bung Rocky. Jadi itu rahmat untuk semua alam ya. Alam itu bukan hanya manusia, termasuk juga binatangnya, termasuk lingkungannya. Jadi sebenarnya kira-kira begitulah kalau kita kategorikan dia akan masuk dalam Islam yang real rahmatan lil alamin lah, kira-kira proposalnya seperti itu, Bung Rocky. Nah, itu udah dapat tuh, ada paradigma Islam sebagai petunjuk untuk seluruh alam semesta, sekaligus Islam sebagai upaya politis untuk menghalangi nahi mungkar, kira-kira begitu kan? Jangan amar ma'ruf aja, tapi nahi mungkarnya apa? Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita filsafatkan dan kita terangkan secara politik. Fungsi dari dalil-dalil Islam menghadapi krisis ekologi itu dasarnya begitu, menghadapi krisis persaudaraan global. Atau ide-ide baru yang bisa jadi sumber inspirasi untuk menghubungkan antara masa depan yang dikuasai oleh teknologi dan batin manusia yang kadang-kala kering karena harus terus-menerus menghidupkan startup melalui handphone, melalui panel-panel yang ada di dalam sistem teknologi kita. Sementara kemampuan batinnya untuk menghidupkan harapan itu, harapan eskatologis dalam filosofi itu hilang. Oke. Saya kira ini ada peluang, ada harapan ya di tengah situasi semacam itu, Bung Rocky ya. Kita nolkan semua sekarang ini dan nanti kita usulkan ada proposal baru dari FNN ya. Ya, itu paling nggak kita ada ucapkan sesuatu yang bisa dipikirkan.